Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang Susuk Sinden ketika gairah membawa maut. Langit sore di Banyuwangi menggantung awan merah jambu seperti kain selendang seorang penari gandrung. Bau dupa dan harum bunga kantil mengambang di udara, menyatu dengan semerbak tanah basah dan sisa keringat penonton yang duduk bersila di tanah. Di atas panggung bambu sederhana yang dihias dengan janur dan kain batik, seorang perempuan melangkah pelan. Sorot lampu petromak menyambut tubuhnya yang anggun seperti bayangan dari dunia lain. Dialah Laras Ayu, sinden muda yang dielu-elukan sebagai jelmaan bidadari dalam tubuh manusia. Kain jarik merah marun melilit pinggulnya dengan ketat, membentuk lengkungan pinggang yang menggoda. Kebaya tipis transparan membalut dadanya yang montok dengan sutra licin, menyembunyikan tapi juga menantang, seperti misteri yang mengajak disentuh tapi tak boleh dijamah. Ketika ia mulai menyanyi, penonton diam. Suaranya bukan hanya merdu, tapi dalam, lembut dan menusuk, seperti alunan suara perempuan yang menangis dalam mimpi, tapi menggoda seperti bisikan di antara selimut. Setiap lirih bait tembang Jawa yang dinyanyikannya mengalirkan hawa panas ke ubun-ubun para lelaki yang menatapnya dari barisan depan. Sebagian menunduk, sebagian lagi diam-diam menelan ludah. Hanya sedikit yang tahu bahwa suara itu bukan hanya bakat, tapi hasil dari ritual berdarah yang telah dilakukan Laras sejak usia 17. Di malam purnama pertama saat darah haid pertamanya keluar, ia dibawa oleh nenek buyutnya ke sebuah makam tua di lereng Gunung Ijen. Di sana, Laras kecil telanjang di bawah sinar bulan, tubuhnya dibaluri minyak wangi, hasil rendaman bunga Kamboja, dan darah ayam cemani. Di tengah pusaran doa kuno dan tarian roh halus, sebuah susuk emas berukuran kecil ditanamkan ke lidahnya, satu lagi di bawah pusar, dan satu lagi tepat di bawah payudaranya yang waktu itu masih tumbuh malu-malu. Neneknya berbisik, "Dengan ini, kau akan dicintai dan dirindukan, dibenci sekaligus diinginkan. Tapi kau tidak bisa mencinta, karena cinta akan membunuh." Kini, Laras bukan hanya dikenal karena suara emasnya, tapi karena daya pikatnya yang membunuh pelan-pelan. Para lelaki yang pernah bersamanya, satu persatu meninggal dalam keadaan tragis. Seorang dalang tua yang pernah meniduri Laras selepas pentas ditemukan mati kaku di kamar penginapan, tubuhnya telanjang, zakarnya masih menegang, dan matanya melotot ke langit-langit. Bisik-bisik mulai menyebar bahwa Laras membawa kutukan. Namun, anehnya, kutukan itu malah membuatnya semakin dicari. Para lelaki merasa tertantang. Sebagian datang bukan untuk mendengar nyanyiannya, tapi ingin merasakan kematian yang nikmat. Begitu mereka menyebutnya. Di balik panggung, Laras duduk di depan cermin antik yang selalu dibawanya kemanapun. Cermin itu konon warisan dari masa Belanda, berbingkai ukiran harimau dan teratai. Kaca tuanya sedikit buram seperti ditutupi kabut tipis. Laras memoles bibirnya dengan minyak sirih merah, lalu menyisir rambut hitam legamnya dengan sisir tanduk, kerbau. Di kaca itu, sesekali ia melihat bayangan perempuan tua berambut putih, berdiri di belakangnya, tersenyum bengkok. Ia tahu itu Simah, nenek buyutnya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu, tapi arwahnya masih terikat pada susuk yang ditanamkannya. Di dalam hatinya, Laras sering bertanya, sampai kapan ini akan bertahan? Sampai berapa banyak darah harus ia bayar? Namun tubuhnya sudah tak bisa menolak. Ia menikmati kehidupan yang ditawarkan kutukan itu. Setiap malam, ada lelaki berbeda yang mengetuk pintunya. Ada yang sopan membawa sesajen bunga dan kemenyan. Ada yang langsung mencium tangannya dengan mata penuh birahi. Laras tak menolak. Ia membuka pintu, membuka tubuh, dan membiarkan malam menelan semuanya dalam desir ranjang dan jeritan nikmat. Tapi, pagi harinya, selalu sama. Lelaki itu tak pernah bangun lagi. Dan Laras
semakin terlihat cantik dan segar, seperti bunga yang baru mekar di pagi hari. Malam itu, setelah pentas usai dan penonton bubar dengan sorot mata yang masih melekat, padanya Laras berjalan menuju penginapan. Di tangannya ada kantong kecil berisi rambut, darah haid, dan serpihan emas kecil, bahan untuk memperkuat susuk yang mulai memudar. Angin laut selatan berhembus lembut, tapi bagi Laras, itu seperti bisikan dari dunia lain. Suara-suara yang memanggil, memerintah, dan sesekali mengancam. Ia tahu kutukan itu punya batas. Jika susuk tidak diperbaharui, ia akan merasakan sakit yang luar biasa, di lidah, di rahim, dan di hati. Di dalam kamarnya, Laras berdiri di depan cermin. Ia menanggalkan kebayanya perlahan, membiarkan tubuhnya telanjang sepenuhnya di hadapan bayangan Sima. Sosok nenek itu tersenyum, matanya menyala hijau. "Lelaki malam ini," katanya lirih, "akan menjadi tumbal penenang. Tapi sebentar lagi, yang datang bukan lelaki biasa. Ia akan membuka pintu takdir yang selama ini kau hindari." Laras mengangguk pelan, dan seperti sudah ditakdirkan, tak lama kemudian, suara ketukan terdengar dari pintu kayu tua itu. Ketukan 3 kali, pelan dan dalam. Tapi malam itu berbeda. Ketukan itu tak membawa nafsu, ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya, cinta. Dan cinta bagi Laras Ayu adalah awal dari kematian yang sesungguhnya. Kabut tipis menyelimuti desa kecil di kaki Gunung Raung. Udara malam terasa lembab, seolah ada embun yang menetes dari bayangan langit dan menyentuh kulit perlahan-lahan seperti jari kekasih yang tengah bermain di dada. Di kamar sederhana penginapan, tua, tubuh Laras Ayu terbaring setengah telanjang di atas kasur kapuk, berselimut tipis kain jarik yang tersingkap di paha. Matanya terpejam, tapi napasnya berat. Di sampingnya, tubuh seorang lelaki paruh baya tergeletak dengan wajah menghadap langit-langit, mata terbuka tanpa nyawa, dan senyuman yang masih mengambang di bibirnya. Senyuman puas yang seolah belum sempat runtuh. Lelaki itu adalah Sugondo, seorang pengusaha seni dari Jember yang tergila-gila pada suara Laras. Ia datang dengan karangan bunga, anggur lokal, dan janji akan mengorbitkan Laras ke panggung-panggung kota. Tapi Laras tahu, yang lelaki itu inginkan bukan suara, melainkan tubuhnya. Dan ia memberinya itu. Dengan gerakan pelan dan lembut, Laras membiarkan tangan Sugondo menelusuri punggungnya, menciumi lekuk lehernya, menyentuh putingnya yang mengeras seperti mutiara saat disentuh malam. Mereka bercinta tanpa kata, hanya suara napas dan gesekan, ranjang. Sugondo menjerit pelan saat mencapai puncak, tubuhnya menggigil seperti dirasuki sesuatu, lalu diam. Dan kini ia kaku, mati dengan wajah puas. Zakarnya masih menegang, seolah kematian tak mampu memadamkan gairah yang terakhir kali membakar tubuhnya. Laras duduk perlahan, menutupi dadanya dengan kain tipis. Matanya menatap tubuh lelaki itu lama, dalam. Bukan takut, tapi lebih kepada rasa, lelah yang diam-diam menjalari jiwanya. Ini bukan kali pertama. Sudah 8 lelaki sebelumnya mengalami hal yang sama. Semua yang tidur dengannya, jika mereka benar-benar menumpahkan benihnya ke dalam tubuh Laras, akan meninggal. Itu syarat susuknya. 1 tumpahan benih, 1 jiwa untuk sang leluhur. Tapi yang membuat batin Laras bergemuruh malam itu bukan tubuh Sugondo, melainkan bisikan yang ia dengar di dalam tidurnya sebelum lelaki itu mati. Bisikan yang sama dengan suara yang pernah ia dengar saat darah perawannya diteteskan di makam tua dulu. Darahmu kini matang, jiwamu mulai basah. Segera akan datang lelaki yang bukan untuk dibunuh, tapi untuk membuka pintu kematianmu sendiri. Laras memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia melihat bayangan lelaki itu. Raka, lelaki dari Jakarta yang tadi siang mewawancarainya. Mata Raka tidak seperti lelaki lain. Pandangannya jujur, tegas, namun juga gelap. Seolah ia menyimpan rahasia yang sama kelamnya dengan milik Laras. Wajahnya tidak hanya tampan, tapi membekas. Sejak pertemuan itu, dada Laras terasa sesak. Bukan karena nafsu, tapi semacam ikatan aneh yang belum ia mengerti.
Ia berdiri, tubuhnya gemetar sebentar, lalu mengambil kendi kecil dari bawah meja rias. Di dalam kendi itu, ada campuran air mawar, darah perawan dari masa lalu, dan sejumput rambut dari setiap lelaki yang pernah bersamanya. Ia meneteskan cairan itu ke dahi Sugondo sambil menggumamkan mantra yang sudah ia hafal sejak kecil. Daging yang bersatu kini terpisah, jiwa yang terpikat kini bebas. Tapi jangan jauh, jangan menghilang. Kembalilah dalam mimpi dan bawa pesanmu padaku. Sejenak, ruangan menjadi sunyi. Lalu angin bertiup dari jendela yang tak terbuka, tirai menari, dan bau bunga kantil memenuhi kamar. Laras menarik napas dalam, tubuhnya bergidik. Ia tahu, Sugondo akan datang malam ini dalam mimpinya, memberi tanda seperti semua korban sebelumnya. Ia menyandarkan tubuhnya di cermin tua yang mulai retak di sudut. Punggungnya lengket oleh keringat dan air mani yang belum sempat ia bersihkan. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, ia merasa paling jujur. Paling telanjang, bukan hanya secara tubuh, tapi juga jiwa. Ia tahu tubuhnya bukan miliknya lagi. Ia adalah milik susuk, milik leluhur. Dan setiap kenikmatan yang ia rasakan hanyalah umpan, sensasi yang dibuat seindah mungkin untuk membungkus sesuatu yang busuk. Namun meski ia tahu, ia tetap menikmatinya. Kenikmatan itu candu. Perasaan menjadi pusat dari segala hasrat, menjadi perempuan yang begitu diinginkan, disentuh dengan gemetar, dirindukan dalam bisikan. Itu kekuasaan. Dan Laras tak bisa lepas dari kekuasaan itu. Tengah malam ia terbangun oleh suara gemeretak. Di pojok ruangan, bayangan mulai membentuk sosok. Sugondo berdiri dengan tubuh pucat, mata kosong, dan mulut yang berdarah. Namun bukan ketakutan yang Laras rasakan, melainkan kepedihan. Arwah itu menunjuk ke arah perut Laras, lalu menghilang. Laras menunduk, menatap perutnya. Tangannya menyentuh pelan. Ada detak, ada gerakan. Ia membeku. Dalam gelap, bayangan Simah muncul dari cermin, tersenyum dengan mata merah yang basah. Kau tak hanya menelan benih malam ini, kau menyemai warisan darah. Laras ingin menjerit, tapi tubuhnya lumpuh. Ia tahu, hidupnya tidak lagi milik dirinya. Ia bukan hanya wadah hasrat, ia kini menjadi jembatan, dan janin dalam rahimnya bukan anak manusia biasa. Suasana pagi di desa Sumber Agung terasa lengket. Kabut belum benar-benar terangkat dari bumi, meninggalkan hawa lembab yang membuat kulit terasa dibelai terus-menerus. Di warung kopi depan pendopo desa, Raka duduk sambil menatap kosong ke arah bukit kecil tempat suara sinden semalam menggema. Cangkir kopinya sudah dingin, rokoknya padam di ujung jari. Tapi pikirannya masih bergemuruh. Laras Ayu. Perempuan itu tidak hanya memesona. Ia seperti rahasia yang diciptakan untuk dijamah dan dihancurkan pelan-pelan. Raka bukan jurnalis sembarangan. Ia pernah meliput pembantaian di Timika, kisah eksorsisme di Wonosobo, dan ritual kematian di Bali Aga. Tapi tak pernah sekalipun ia merasa terguncang seperti sekarang. Pandangan Laras saat diwawancarai semalam menembus ke dalamnya. Matanya menyimpan luka yang seperti dipelihara, bukan disembuhkan. Dan tubuhnya, tubuh itu seperti ditulis ulang oleh tangan dewa, dengan lekuk-lekuk yang seolah meminta untuk dibaca dengan lidah, bukan mata. Siang itu, Raka memberanikan diri mengetuk pintu kamar penginapan Laras. Suara lembut dari dalam menyuruhnya masuk. Raka membuka pintu dan mendapati Laras duduk di ranjang, mengenakan kain jarik longgar dan kebaya tipis tanpa kancing. Kain itu hanya dililitkan seadanya, memperlihatkan belahan dada yang menggoda, dan sebagian paha putih yang mengintip dari balik lipatan. Rambutnya digelung seadanya, beberapa helaian liar jatuh ke kening dan lehernya. Ia seperti lukisan hidup, dan Raka menahan napas. "Masih mau wawancara?" tanya Laras sambil menatapnya dari balik cermin tua. Suaranya rendah dan serak, seperti baru bangun dari tidur panjang. Raka duduk pelan, meletakkan tas kameranya di lantai. Entah wawancara atau tersesat,
tapi aku memang datang untuk melihat lebih dalam. Laras menoleh, matanya menantang. Melihat apa? Suara, tubuhku, atau kutukan yang menempel di antara selangkanganku? Raka terdiam, tapi sorot matanya tak berpaling. Ia berdiri, perlahan berjalan mendekat. Jarak mereka tinggal sejengkal ketika Laras menarik napas panjang. Semua yang menyentuhku mati, bukan kiasan, mati sungguhan. Aku tidak ingin menyentuh karena aku ingin selamat, bisik Raka. Aku ingin menyentuh karena aku ingin tahu rasa seperti apa yang pantas dibayar dengan kematian. Dan tanpa memberi waktu untuk ragu, Raka mencium bibir Laras. Awalnya Laras menolak, bibirnya kaku, tapi hanya sesaat. Lalu ia membalas dengan liar dan kelaparan. Tangan Raka menjelajahi punggungnya, menyibak kain kebaya yang langsung melorot seperti daun jatuh dari ranting. Tubuh Laras telanjang di pelukannya. Putingnya keras, menggigil oleh udara dan sentuhan. Raka mengecupnya, lidahnya menari di atas. Permukaan coklat muda itu membuat Laras mendesah panjang. Kain jari Laras lepas begitu saja. Kaki jenjangnya melingkari pinggang Raka, menarik tubuh lelaki itu masuk ke dalam pusaran panas di antara pahanya. Raka, dengan tangan gemetar, menurunkan celananya. Lalu masuk, perlahan, penuh rasa, seolah ingin menulis puisi dengan gerak tubuh. Laras menjerit pelan, tubuhnya melengkung seperti busur yang dilepaskan dari tekanan. Ia menanam kukunya di punggung Raka, bibirnya menggigit leher lelaki itu, sementara pinggulnya bergerak seirama dengan desahan yang memekakan ruang sempit itu. Tapi di tengah kenikmatan itu, Laras menangis. Air mata mengalir dari sudut matanya, bukan karena sakit, tapi karena rasa takut yang tak bisa ia tolak. Di sela-sela napas yang memburu dan gerakan tubuh yang mengguncang ranjang tua itu, Laras tahu, ini bukan hanya hubungan jasad. Ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Dinding, kutukan yang selama ini ia pertahankan mulai pecah, dan yang membobolnya adalah lelaki ini. Saat Raka mencapai klimaks dan tubuhnya menegang di dalamnya, Laras menggigit bibirnya sendiri, menahan jerit. Ia merasakan ledakan di dalam rahimnya, bukan sekadar benih, tapi seperti percikan sihir yang lama terkunci. Tubuhnya panas, telinganya berdengung, dan cermin di sudut kamar retak dengan suara pelan. Raka terbaring di atasnya, kelelahan. Tapi ia hidup, bernapas. Matanya terbuka, tak seperti yang lain. Laras memeluk tubuh Raka erat. Tubuhnya gemetar, bukan karena nikmat, tapi karena panik yang tak bisa ia sembunyikan. "Kenapa kamu masih hidup?" bisiknya, napasnya tercekat. Raka tersenyum. "Mungkin karena aku memang harus hidup untuk melihat akhir kisahmu." Di luar kamar, langit menggelap cepat. Angin menerpa jendela, dan dari balik cermin, sosok Simah muncul dengan wajah gelisah. Ia tak marah, tapi murka sedang membara di matanya. Kutukan telah retak, dan bila darah tak segera dibayar, arwah-arwah yang selama ini ditenangkan akan bangkit. Dan malam ini, Laras akan menanggung akibatnya. Hujan turun di luar penginapan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat suasana malam semakin dingin dan lembab. Di dalam kamar, Laras berdiri telanjang di depan cermin yang retak, tubuhnya masih basah oleh sisa peluh dan cinta. Rambutnya terurai ke dada, membasahi puting yang masih tegang, seperti baru saja disentuh api. Ia menggigit bibirnya, matanya merah, bukan karena birahi, tapi karena bingung, takut, dan untuk pertama kalinya, tergoda untuk percaya cinta bukan hanya sekadar racun. Raka tertidur di ranjang, telanjang pula, tubuhnya hangat oleh pelukan Laras sebelumnya. Ia bernapas tenang. Tak seperti para lelaki yang mati usai memuaskan gairahnya, Raka justru hidup, bahkan lebih hidup daripada siapapun. Laras menyentuh dada Raka dengan ujung jari, seolah ingin memastikan detak itu nyata. Tapi dalam hatinya, badai mulai menggulung. "Aku harus membunuhmu," bisiknya lirih pada bayangannya sendiri.
Kalau tidak, kutukan akan bangkit. Tapi aku tak ingin kehilanganmu. Suara itu datang dari belakang lehernya. Napas dingin yang berdesir pelan seperti embusan angin dari liang kubur. Bukan kau yang memilih, Laras. Tapi darah leluhur yang sudah kau warisi. Bayarannya belum lunas. Sosok Simah muncul dalam pantulan, cermin. Rambut putihnya menari oleh angin tak kasat mata. Matanya yang dulu kosong kini membara, menuntut. Lelaki itu membuka pintu. Kau tahu artinya. Bila ia tak mati, kau yang akan mati perlahan. Laras menahan napas. Dada kirinya mulai nyeri. Ia menunduk dan melihat kulitnya di sekitar payudara mulai membiru, seperti memar yang ditumbuk dari dalam. Ia tahu ini awalnya. Susuk yang ia tanam bertahun-tahun lalu, kini mulai mencabik balik tubuhnya sendiri. Ia lari ke kamar mandi, membuka kendi berisi air yang telah dimantrai. Diminumnya seteguk, tapi darah menyembur dari mulutnya. Laras terhuyung, tubuhnya berlutut, di lantai dingin. Raka terbangun oleh suara itu. Melihat Laras tersungkur, ia segera membopong tubuh perempuan itu ke atas ranjang. Laras? Hei, lihat aku. Kamu kenapa? Laras menatapnya. Mata mereka terkunci. Bibirnya berdarah. Tapi suaranya jelas. Aku bukan seperti perempuan yang bisa kau cintai. Aku terikat pada kematian. Raka menggenggam tangan Laras. Kita semua terikat, tapi tak semua punya alasan untuk bertarung. Laras mencium Raka, bukan dengan gairah, tapi dengan ketakutan. Bibir mereka menyatu. Tapi Raka tidak hanya membalas. Ia menggila. Ia menindih tubuh Laras dengan kemarahan. Mereka bercinta sekali lagi. Bukan untuk kenikmatan, tapi untuk pelampiasan. Nafsu bercampur tangis. Tubuh mereka saling membentur ranjang, tua yang berderit seperti nisan hendak roboh. Tubuh Laras melengkung, menggeliat. Kakinya melilit Raka dengan erat. Suara napasnya berubah menjadi ratapan. Tubuhnya panas, seolah ada bara dalam perutnya. Dan dalam setiap tusukan Raka, ia merasa seperti disayat, tapi justru rasa sakit itu membuatnya merasa hidup. Raka mendekap tubuh Laras, menjilati lehernya, menggigit pelan telinganya, sementara jemarinya menjalar ke bawah, menyentuh titik di antara belahan pahanya yang sudah basah. Bukan hanya karena hasrat, tapi darah. Darah yang tak seharusnya keluar saat bercinta. Tapi Laras tidak meringis. Ia mendorong tubuh Raka masuk lebih dalam. Ia ingin mengikatnya sekuat mungkin sebelum semuanya terlambat. Di luar kamar, tanah basah menggelembung. Dari liang yang tersembunyi di bawah pohon beringin desa, asap hitam keluar dan mengendap di udara. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Melolong panjang seperti meratapi bangkitnya arwah. Sosok hitam muncul di tengah kabut. Tubuhnya tinggi, mata menyala merah. Itu bukan manusia. Itu arwah pengikut Simah yang selama ini dikurung oleh darah-darah lelaki yang menjadi tumbal. Kini, karena Laras gagal membunuh Raka, arwah itu bebas. Di dalam kamar, cermin pecah meledak. Pecahannya terbang menghantam dinding. Laras menjerit, tubuhnya kejang. Dari pusarnya, cahaya merah keluar menyala. Raka melompat mundur, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Laras menangis. Kita terlalu jauh, Raka. Aku telah membuka gerbang dari sesuatu yang tak bisa lagi ditutup. Raka menggenggam bahunya. Lalu kita hadapi. Bersama. Tiba-tiba, bayangan Simah muncul nyata di kamar. Tubuhnya menyatu dengan kabut yang merambat masuk dari jendela. Ia tertawa. Tapi tawanya bukan tawa manusia. Suara itu seperti retakan tulang, seperti rintihan bayi yang dibakar. Kalau darah tak dibayar, maka kau, Laras, akan menjadi pengganti. Seketika tubuh Laras melayang, matanya terbalik. Darah menetes dari matanya, telinganya, dan kemaluannya. Tubuhnya kaku tapi bergetar, seolah dua dunia saling tarik-menarik di dalamnya. Raka meraih tubuh Laras dan menariknya kembali ke ranjang.
Ia mencium perut Laras, tempat di mana kehidupan baru sedang tumbuh. Ia berbisik, dengan air mata menetes, "Kau tidak sendiri, dan anakmu bukan milik arwah, tapi milik kita." Saat itu juga, cahaya meledak dari tubuh Laras. Arwah-arwah di luar meraung, kabut terlempar seperti dipukul petir. Tubuh Simah lenyap, berubah menjadi debu. Tapi Laras pingsan. Raka memeluknya erat. Malam itu berakhir dalam sunyi, hanya suara, detak jantung Laras yang perlahan kembali tenang, sementara di rahimnya, sesuatu bergerak. Pagi menetes pelan di atas atap penginapan tua. Bau tanah basah meresap masuk lewat kisi jendela yang terbuka. Di atas ranjang, tubuh Laras terbaring diam, wajahnya pucat seperti terbuat dari lilin. Tapi jari-jarinya bergerak perlahan, napasnya kembali stabil, meski tubuhnya masih terasa ringan, seolah kehilangan setengah jiwanya semalam. Raka duduk di tepi ranjang, matanya tak lepas dari wajah Laras. Sejak malam itu, ia tak tidur. Ia hanya memeluk tubuh perempuan itu, mendengarkan detak jantungnya, seperti mendengar irama nasib yang belum selesai. Ketika Laras membuka mata, sinar lembut matahari menyentuh pipinya. Ia menatap Raka, dan senyum tipis muncul, namun segera hilang, karena rasa nyeri yang menyergap perutnya. Tangannya memegang perut bawahnya dengan wajah terkejut. "Ada yang bergerak," bisiknya. Raka mendekat, memegang tangan Laras. "Itu bukan ilusi. Kau mengandung." Laras terdiam, tubuhnya menegang. Matanya mencari-cari sesuatu di langit-langit kamar, seolah berharap bisa melihat jawaban yang tidak datang dari dunia ini. Ia tahu, ini bukan kehamilan biasa. Ia merasakannya. Ada semacam hawa asing yang hidup di dalam rahimnya. Bukan hanya janin, tapi sesuatu yang lebih tua dari manusia. "Ini bukan anakmu sepenuhnya, Raka," ucap Laras dengan suara berat. "Susuk yang aku tanam dulu bukan sekadar penarik aura. Ia tumbuh dari tanah kubur, dari darah 7 bayi yang gugur, dari janji dengan arwah leluhur yang haus kelamin dan kuasa." Raka terdiam, tapi ia tidak mundur. Ia menggenggam wajah Laras, menatapnya dalam. "Kalau anak itu akan lahir membawa kutukan, biar ku temani kau menjaganya. Kalau ia akan menjadi penerus, kehancuran, biar aku yang jadi bentengnya." Laras menggeleng pelan, namun pelukannya mengencang. Dalam dekapan itu, tubuh mereka saling hangat. Tidak ada gairah yang liar kali ini. Hanya detak pelan dua hati yang lelah, dan tubuh perempuan yang mengandung kemungkinan antara cinta dan kehancuran. Namun ketika malam turun, gejala aneh mulai muncul. Laras mengalami pendarahan ringan, disertai rasa mual yang aneh. Ia tidak seperti hamil biasa. Perutnya terasa berdenyut seperti ada makhluk hidup yang gelisah. Saat ia berdiri di depan cermin, bayangan di dalamnya tak menirukan gerak tubuhnya. Sosok Laras dalam cermin justru tersenyum, menggigit bibir, lalu menyentuh perut dengan gaya genit yang menakutkan. Dan di balik tubuhnya, Raka bisa melihat sepasang tangan hitam memeluk bayangan Laras dalam cermin itu. "Bukan tangannya, bayanganmu." Terbelah, gumam Raka pelan. Laras menoleh, tubuhnya gemetar. Susuk itu sudah bangkit. Ia menanamkan dirinya di dalam anak ini. Jika tak dibersihkan sebelum purnama ketiga, bayi ini akan menjadi wadah Simah yang baru. Raka merasa bulu kuduknya meremang. Tapi sebelum ia bertanya lebih jauh, Laras mendorongnya ke ranjang, mencium bibirnya dengan gairah yang mendadak menyala. "Aku butuh kau, sekarang." Raka sempat ragu, tapi sorot mata Laras tak bisa ditolak. Dan ketika tubuh mereka kembali menyatu malam itu, bukan hanya keinginan yang bermain, tapi ketakutan. Laras meliukkan tubuhnya dengan kelenturan yang tak wajar. Setiap gerakannya seperti dituntun sesuatu dari dalam. Tangannya mencakar punggung Raka, tubuhnya melengkung seperti melawan sesuatu di dalam perutnya. Desahannya terdengar rendah, serak, dan makin lama berubah seperti bisikan dalam bahasa tua yang tak dipahami. Tapi Raka tak berhenti. Ia merasakan bahwa pelukan dan sentuhan ini bukan hanya soal kenikmatan,
tapi seperti ritual. Tubuhnya menjadi penyeimbang, penjinak dari sesuatu yang hendak lahir terlalu cepat. Tubuh Laras mencapai puncak. Ia berteriak, bukan karena nikmat, tapi karena perutnya menegang, keras seperti batu. Tapi kemudian, sesuatu mengalir dari antara pahanya. Bukan darah, bukan air ketuban, tapi cairan hitam pekat berbau logam. Laras jatuh ke pelukan Raka, tubuhnya lemas. Itu belum waktunya lahir, gumam Laras. Tapi ia ingin keluar, terlalu cepat. Raka memeluknya erat. Tapi saat ia menoleh ke jendela, ia melihat bayangan Simah berdiri di luar, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Tak lama kemudian, bayangan itu menghilang, menyatu ke dalam kabut malam. Aku harus ke tempat asal susuk itu, bisik Laras. Ke makam buyut resmi. Di sana semua dimulai. Dan di sana pula aku harus memilih, apakah akan jadi ibu atau menjadi wadah arwah. Malam itu, keputusan dibuat. Mereka akan pergi ke tengah hutan, tempat makam keramat buyut resmi, untuk menyelesaikan urusan lama yang seharusnya tak pernah diwariskan pada perempuan secantik Laras. Dan di dalam rahim Laras, makhluk itu mulai bermimpi. Hutan alas Purwo menyambut Laras dan Raka dengan hawa yang berbeda. Bukan sekadar dingin, tapi dingin yang hidup, yang menggigit pelan dari dalam tulang. Seperti bisikan kuno yang tersembunyi di balik setiap gerak daun dan embusan angin. Burung tak berkicau, langit mendung walau tak hujan, dan tanah yang mereka injak terasa empuk, seperti dada tua yang menyimpan ribuan napas kematian. Di tengah hutan, tersembunyi di balik semak dan pohon jati yang tumbuh seperti penjaga, berdiri, makam tua tanpa nisan, hanya batu pipih yang separuh tenggelam dalam tanah dan lumut. Itulah makam buyut resmi, tempat segala kutukan bermula. Dulu, buyut resmi adalah perempuan cantik yang diasingkan karena konon tidur dengan 7 dukun lelaki dan membunuh mereka semua di ranjangnya. Saat tubuhnya dibakar, darahnya malah menyuburkan tanah. Arwahnya tetap tinggal. Dan dari darahnya, ajian susuk lahir. Laras berdiri di depan makam itu, tubuhnya berkeringat meski udara dingin menusuk. Ia mengenakan kebaya hitam polos, tanpa riasan, tanpa kain pelapis. Perutnya yang mulai membesar tampak nyata, berdenyut pelan seolah janin di dalamnya juga merasa bahwa mereka sudah dekat dengan sumber asalnya. Lepaskan semua, suara Raka pelan, berdiri di sampingnya. Laras mengangguk. Ia membuka kebaya perlahan, membiarkan tubuhnya telanjang di bawah langit yang kelam. Tidak ada rasa malu. Tubuhnya kini bukan milik dirinya. Payudaranya membesar dengan puting gelap yang mulai lembut disentuh angin. Di antara pahanya, kelembapan bercampur darah sisa dari malam sebelumnya. Tapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan rasa seperti disentuh oleh sesuatu dari dalam makam itu, seolah tanah mengenal kulitnya. Raka membentangkan kain putih di atas makam, seperti alas ritual. Laras berbaring di atasnya, punggung menyentuh dingin batu nisan, sementara Raka duduk bersila di samping, membaca mantra yang diberikan oleh seorang dukun tua dari Kalibaru semalam sebelum mereka pergi. Cahaya sore redup menetes melalui celah pepohonan. Laras mulai bergetar. Dari dalam perutnya, janin itu menendang pelan, namun denyutnya seperti gendang dari dunia lain. Dan ketika Laras menutup, mataku ia berada di ruang gelap. Di sana Simah menunggunya. Wujudnya tak lagi hanya arwah. Kini, ia tampil sebagai perempuan muda, cantik, mirip Laras. Tapi dengan mata yang hitam seluruhnya, dan bibir merah darah. Ia berjalan mendekat tanpa suara, kain panjangnya menyeret darah, yang mengalir dari bayangan. Anak dalam perutmu adalah bagian dariku, bisik Simah. Kau bisa memilih, lahirkan dia sebagai wadah kekuatanku, atau tanggalkan semua dan hidup dalam tubuh yang akan layu perlahan. Laras menangis. Aku tak ingin kekuatan, aku ingin lepas, aku ingin cinta. Cinta tak menyelamatkan siapapun. Simah melengking, dan bayangan di sekelilingnya meledak, menjadi arwah-arwah lelaki yang pernah ditiduri Laras.
Tubuh-tubuh mereka telanjang, mengelilinginya dengan tatapan penuh nafsu dan luka. Mereka berbisik-bisik, menyentuh tubuh Laras dari segala arah, paha, payudara, leher, selangkangan, bukan dengan gairah, tapi dengan hasrat yang sudah membusuk. Tubuh Laras di dunia nyata mulai melengkung. Raka memegang tangan kekasihnya, membacakan doa-doa pengusir roh. Tapi Laras mendesah, lidahnya menjulur, napasnya cepat. Ia seperti mengalami kenikmatan dan penyiksaan sekaligus. Matanya terbuka, hitam. Bibirnya gemetar, dan dari sela bibirnya, suara Simah keluar, menggoda. Dia akan tetap lahir. Dan jika tidak, tubuh ini akan kuambil penuh malam ini. Raka mencium kening Laras. Kau tak sendiri, aku bersamamu. Kita lawan ini. Ia menyentuh perut Laras, lalu menurunkan wajahnya ke sana, mencium kulit hangat itu sambil membaca ayat-ayat pelindung. Tangannya menjalar ke bagian bawah. Laras, bukan dengan nafsu, tapi kelembutan. Dan dalam kontak itu, tubuh Laras tenang perlahan. Erangannya berubah jadi isakan. Nafasnya mengendur. Cengkeraman roh-roh itu perlahan lepas. Dalam dunia bayangan, Laras menatap Simah dan berkata, "Aku akan lahirkan anak ini, tapi bukan untukmu. Aku bukan wadahmu. Aku adalah akhir dari ceritamu." Simah meraung, tubuhnya hancur seperti kaca jatuh ke batu. Laras terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Ia telanjang di atas batu nisan, tapi kini wajahnya tenang. Perutnya tak berdenyut lagi. Hening. Raka memeluknya dari belakang. Tubuh mereka bersentuhan dalam diam. Laras menoleh, mencium bibirnya, perlahan. Kali ini bukan gairah, tapi cinta murni yang hadir justru di tengah kengerian. Aku ingin tetap jadi wanita, jadi ibu, bukan roh, bukan legenda buruk. Bisik Laras Raka menggenggam tangannya. Kau tetap manusia, Laras. Dan kutukan ini, kita akhiri bersama. Dari balik pohon, angin berhembus pelan, membawa harum melati dan anyir darah. Tapi untuk pertama kalinya, Laras tak merasa takut. Purnama mulai menggantung sempurna di langit, bundar, kuning pucat seperti mata yang mengintip dari alam lain. Desa Songgon yang sebelumnya hening kini mulai resah. Warga bergunjing pelan, menyebarkan bisik-bisik seram tentang perempuan pesinden berhantu yang kembali mengandung anak dari rahim kegelapan. Malam-malam mereka tak lagi damai. Sapi mengamuk di kandang, ayam-ayam bertelur busuk, dan bayi-bayi menangis serempak di jam-jam ganjil. Dan dari rumah kecil, peninggalan almarhum Makndoro, tempat Laras dan Raka berlindung, bau darah dan bunga Kamboja terus menerobos dinding, kayu. Di dalam rumah, Laras duduk di depan cermin besar, menyisir rambutnya yang kini tumbuh semakin panjang dan hitam legam. Seolah menyerap malam, perutnya membesar dengan cepat, terlalu cepat, seolah janin di dalamnya tahu bahwa waktu di dunia ini tak bisa menunggunya lebih lama. Tubuhnya tampak luar biasa. Tak ada bekas lemah seperti kehamilan biasa. Kulitnya bersinar samar, dadanya penuh dan kencang, putingnya membulat keras, dan setiap gerakan tubuhnya membawa aroma melati yang bercampur bau tanah basah. Ia tak hanya cantik, ia kini menjadi wujud wanita yang sempurna dalam pandangan lelaki, tapi mengandung bahaya dalam rahimnya. Raka masuk dari dapur membawa air hangat. Matanya langsung tertuju pada tubuh Laras yang hanya dibalut kain jarik tipis, memperlihatkan siluet tubuhnya yang membangkitkan gairah, tapi juga rasa takut yang tak bisa dijelaskan. "Kau berubah," katanya pelan. Laras menoleh, senyumnya menggoda. "Aku hanya lebih dekat dengan diriku yang sebenarnya." Ia bangkit, berjalan mendekat. Setiap langkahnya seperti tarian sinden yang tak bersuara. Ia memeluk Raka dari belakang, membisikkan kata-kata yang tak sepenuhnya manusiawi. "Sentuh aku, sebelum malam ini menelanku sepenuhnya." Tanpa bisa menolak, Raka mencium bibir Laras. Kain jarik jatuh ke lantai, tubuh mereka menyatu dalam desahan dan bayangan. Tapi kali ini ada yang berbeda. Saat Raka menyentuh bagian bawah tubuh Laras, ia merasa hangat yang terlalu panas, seperti bara di balik daging.
Dan ketika Laras mengangkangi Raka, tubuhnya melengkung ke belakang, matanya terbuka, lebar dan berubah hitam total. Ia mulai berbicara dalam bahasa yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Bayiku akan lahir malam ini. Leluhur ingin darah, leluhur lapar. Raka sadar, ini bukan Laras sepenuhnya. Ia berjuang menahan, mencoba membacakan doa, tapi tubuh Laras mencengkeramnya erat, seperti perangkap. Gairah dan kengerian bersatu dan, di tengah kenikmatan itu, cairan bening yang keluar dari tubuh Laras perlahan berubah warna menjadi kehitaman dan berbau amis. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras dari luar. Disusul suara-suara warga, terdengar panik dan marah. Bakar rumahnya, dia bukan manusia lagi. Malam ini purnama, dia mau lahirkan iblis. Raka bangkit, mengunci pintu, tapi Laras justru berjalan ke jendela. Ia membuka daun jendela dan menatap kerumunan warga dengan senyum penuh aura tak kasat mata. Dari tubuhnya, uap panas menyebar, dan suara-suara pelan mulai terdengar dari perutnya, seperti nyanyian sinden yang menyayat malam. Aku bukan iblis, katanya. Aku hanya rahim dari warisan yang kalian semua tolak. Leluhur kalian yang menanam benih ini. Warga mundur beberapa langkah, takut. Tapi seorang lelaki tua, bekas dukun desa, melangkah maju. Tangannya menggenggam keris yang dililit bunga 7 rupa. Kita harus akhiri ini sebelum bayi itu keluar. Kalau lahir, dia bukan manusia. Dia akan makan cahaya dari langit. Di dalam rumah, darah mulai menetes dari kaki Laras. Tanda-tanda kelahiran mulai tampak. Tapi bukan hanya rasa sakit yang ia rasakan, melainkan rasa haus akan kenikmatan yang ganjil, semacam orgasme mistis yang tumbuh bersama kontraksi. Tubuhnya melengkung di atas lantai, tangan mencengkeram, bibir menggigit kain, tapi bukan karena kesakitan semata, melainkan karena tubuhnya merasa seperti akan meledak oleh kehidupan dan kematian sekaligus. Raka menyalakan dupa dan menabur garam di sekeliling tubuh Laras, membuat lingkaran perlindungan. Ia tahu malam ini adalah ujian. Bukan hanya apakah mereka bisa bertahan, tapi apakah Laras bisa bertahan sebagai manusia, sebagai ibu, bukan hanya wadah. Fokus, Laras. Dengarkan aku. Ingat siapa dirimu. Jangan biarkan dia mengambil alih. Bisik Raka sambil memegang keningnya. Tubuh Laras mulai bergetar hebat, dan dari langit, petir menyambar pohon di belakang rumah. Api menjilat langit, dan warga berhamburan. Beberapa tetap mengepung, tapi kini ragu. Aura yang keluar dari tubuh Laras terlalu besar. Udara berdesing, dan saat purnama tepat berada di atas kepala, suara tangis terdengar. Bukan seperti bayi manusia, tapi suara tajam, serak, seperti tangisan arwah yang keluar dari rahim dunia. Laras berteriak, tubuhnya terangkat beberapa senti dari lantai, dan darah mengucur dari bawah tubuhnya. Bayi itu lahir. Namun sebelum suara tangis kedua terdengar, Laras menggigit tali pusatnya sendiri. Matanya kembali menjadi Laras yang dulu. Ia menangis, menatap Raka. Pilih, bunuh aku atau bunuh dia. Raka menatap bayi yang masih terbungkus lendir dan darah, matanya menyala merah samar. Tapi, bayi itu juga menggenggam jari Raka. Lembut, hangat, manusiawi. Tidak, kita bisa selamatkan dia, jawab Raka. Dan malam itu, di bawah purnama, yang mulai memudar, suara-suara dari luar rumah pelan-pelan menghilang, hanya suara tangis bayi, dan bisikan doa dari 2 jiwa yang berani menantang kutukan leluhur. Fajar menguap perlahan dari balik pepohonan, mengeluarkan aroma tanah basah dan sisa dupa yang telah mati semalam. Di dalam rumah kayu yang kini sepi, Laras duduk di sudut kamar dengan kain lusuh membalut tubuhnya. Payudaranya terbuka, basah oleh air susu yang mengalir pelan dari puting yang membengkak. Di pelukannya, bayi mungil itu menggeliat, anak hasil kelahiran dari malam purnama yang dilaknat itu. Ia tampak seperti bayi pada umumnya. Tubuh kecil merah muda, jari-jari mungil yang menggenggam kuat, mata bulat yang belum sepenuhnya terbuka. Tapi yang membuat Laras gemetar adalah caranya menyusu. Bukan sekadar menghisap, melainkan seperti menghisap jiwa dari tubuhnya.
Setiap tetes susu yang keluar seperti mencuri sedikit kenangan, sedikit kesadaran, sedikit nyawa. Aku merasa kosong setelah dia menyusu. Bisik Laras kepada Raka yang duduk di sisi ranjang. Wajahnya tirus karena tak tidur semalaman. Raka mengangguk pelan. Tapi kau tetap menyusuinya. Karena dia anakku. Suara Laras gemetar. Walau aku tahu darah Simah mengalir di dalamnya. Mereka menamai bayi itu Bayu. Tapi kadang, saat malam turun dan angin bertiup ganjil, bayi itu terkekeh pelan dalam tidurnya, tertawa seperti perempuan dewasa. Dan saat Laras terbangun karena sentakan naluri keibuan, ia sering melihat bayinya, menatap langsung ke arahnya, meski matanya belum seharusnya terbuka. Hari-hari pertama berjalan seperti kabut. Laras menyusui, membersihkan tubuh Bayu, membedongnya, menyanyikan kidung Jawa yang pernah ia pelajari dari Makendoro. Tapi ia tahu, setiap sentuhan, setiap senandung, seolah membangunkan sesuatu di dalam bayi itu. Sebuah kesadaran gaib yang tak bisa disebutkan. Dan tubuhnya sendiri mulai berubah. Payudaranya semakin besar, kencang dan berat, seperti menyimpan beban lebih dari sekadar air susu. Perutnya kembali ramping, kulitnya mengilap lembut seperti dilumuri minyak mistik. Kecantikannya justru meningkat tajam setelah melahirkan, membuat Raka sering terperangkap di antara gairah dan rasa takut. Malam itu Laras tertidur sambil menyusui Bayu. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di tepi sumur tua, rambutnya tergerai basah, tubuhnya telanjang, dan di hadapannya, Simah duduk sambil menenun benang merah, panjang dari darah, dan rambut manusia. "Kenapa kau susui anakku dengan kasih sayang?" tanya. Simah, suaranya lirih namun menusuk. "Karena dia bukan hanya anakmu," jawab Laras. "Dia lahir dari rahimku, dari tubuhku, dari cintaku pada Raka." Simah tertawa pelan. Cinta tidak cukup untuk menjinakkan darah seperti ini. Dia akan butuh lebih dari susu dan doa. Dia akan haus darah pada waktunya, sama sepertiku dulu. "Tidak," ucap Laras. "Aku akan ajarkan dia jadi manusia, bukan hantu." Simah mendekat. Tangannya menyentuh payudara Laras, menjilat sisa susu yang menetes. Sentuhannya hangat, menggoda, dan dalam sekejap, mimpi itu berubah menjadi adegan yang membuat tubuh Laras panas. Mereka berdua terbaring di pinggir sumur. Tangan Simah menjelajahi tubuhnya dengan pelan, menyusuri pinggang, meremas panggul, menjilati lehernya sembari berbisik. "Kau menyukai ini, karena tubuhmu tetap menyimpan gairah, meski sudah jadi ibu." Dalam mimpi itu, Laras mendesah, tubuhnya bergoyang pelan mengikuti sentuhan. Tapi di dunia nyata, ia mulai menggeliat di atas tikar, dan Bayu menangis keras, seperti merasakan getaran mistis itu. Tangisan Bayu menyadarkannya. Laras terbangun, peluh membasahi tubuhnya, kainnya tersingkap. Di antara pahanya ada darah, bukan haid, bukan luka. Tapi darah yang terasa datang dari dalam, seolah tubuhnya sedang dibelah dua oleh sesuatu tak kasat mata. Raka masuk terburu-buru dan melihat keadaan itu. Ia memeluk Laras, dan tubuh perempuan itu langsung bersandar lemah padanya. "Aku takut." Dia mulai menyerap tubuhku, bahkan saat aku tidur, bisik Laras lemas. Raka menatap Bayu yang tertidur kembali di tikar. Wajahnya tenang, polos seperti bayi biasa. Tapi, jejak darah di sekitar mulutnya menghapus semua ilusi itu. Bayi itu baru saja menyusu, dan mungkin lebih. "Kita harus mulai ritual pemisahan," ucap Raka mantap. "Sebelum kau tak bisa kembali sebagai dirimu." Laras mengangguk. Air mata menetes dari matanya yang sembab. Tapi bagaimana cara pisahkan cinta seorang ibu dari anaknya, Raka? Bahkan jika dia lahir dari iblis. Raka menatapnya lama. Dengan memilih jadi manusia, meski harus menolak darah sendiri. Malam itu Raka menyiapkan kembali dupa dan sesajen. Mereka sepakat, malam berikutnya saat bulan mulai menyusut, akan dilakukan tirakat pemisahan roh, ritual kuno untuk memisahkan warisan gaib dari bayi yang lahir dari rahim kutukan. Tapi yang tak mereka tahu, desa sudah bergerak. Warga,
dipimpin oleh Ki Ngadimin, mulai mengumpulkan minyak tanah, keris pusaka, dan ajian pelumpuh gaib. Karena bagi mereka, bayi itu bukan sekadar ancaman, tapi awal dari kehancuran baru. Dan saat malam turun perlahan, Laras mencium kening Bayu dengan rasa yang tak bisa ia pahami. Cinta, ngeri, dan gairah mistis yang samar seperti mimpi buruk yang belum selesai. Malam semakin gelap. Angin berhembus kencang, menyapu pepohonan yang sudah mulai rontok daun-daunnya. Di luar, desa Songgon seolah tertutup oleh kabut hitam, tebal seperti langit yang enggan memberi cahaya. Rumah Laras dan Raka kini menjadi tempat yang paling ramai di desa. Tak hanya oleh mereka berdua, tetapi juga oleh warga yang tergerak, dipenuhi rasa takut dan kebingungan yang mendalam. Di dalam kamar, Laras duduk di tikar, perutnya yang sudah kembali datar kini terasa kosong, seperti ada bagian yang hilang dari dalam dirinya. Bayu, yang sekarang mulai bisa merangkak, duduk di pangkuannya. Matanya yang hitam pekat menatap Laras dengan tajam, seperti sudah memahami lebih banyak dari yang seharusnya seorang bayi tahu. Ini adalah malam terakhir Laras, suara Raka terdengar tegas, meski ada keraguan di matanya. Ia berdiri di pintu, memegang keris pusaka yang kini berkilau di bawah sinar lilin. Laras menunduk, air mata hampir jatuh lagi, tapi ia menahannya. Aku takut, Raka. Jika aku gagal, dia akan menjadi lebih kuat, lebih kelam. Darah iblis yang mengalir dalam tubuhnya, kita tak tahu siapa yang akan menang. Raka mendekat, duduk di samping Laras, dan meraih tangannya. Kita tak punya pilihan lagi. Kita sudah sampai di titik ini. Jika kita tak memutuskan sekarang, Bayu akan mengubah segalanya. Dia akan membawa kutukan itu pada seluruh desa, seluruh dunia. Laras menggigit bibirnya, menahan isakan. Perasaan cinta dan ngeri saling bertarung di dalam dirinya. Bayu bukan hanya anaknya. Dia adalah simbol dari semua yang terlarang, darah yang mengalir dari iblis yang pernah menguasai tubuhnya. Namun cinta seorang ibu tak bisa dibohongi. Ia ingin melindungi anaknya, bahkan jika anak itu dilahirkan dari rahim yang terkutuk. Malam ini, mereka harus melakukan tirakat pemisahan, ritual kuno yang bisa memisahkan bayi itu dari kutukan yang menguasainya dan mengembalikan semuanya seperti semula. Namun, ritual ini berisiko. Tak hanya akan mempengaruhi Bayu, tetapi juga Laras. Jika mereka gagal, maka Bayu akan sepenuhnya menjadi titisan iblis, dan Laras, terperangkap dalam jiwanya, akan kehilangan segalanya. Raka menggenggam kerisnya lebih erat, dan mulai mengucapkan doa yang sangat kuno, bahasa yang seolah datang dari zaman yang jauh. Laras, meskipun hatinya ragu, mengikuti langkah Raka, memejamkan mata, dan memusatkan pikirannya pada Bayu. Ia mulai merasakan getaran aneh yang datang dari dalam tubuhnya. Energi yang begitu kuat, begitu gelap, hampir tak bisa ia kendalikan. Tiba-tiba, suara tertawa terdengar. Lembut namun menyeramkan menggema di seluruh ruangan. Bayu yang terbaring tiba-tiba membuka matanya, yang kini terlihat lebih besar dan lebih dalam dari sebelumnya. Menyala dengan warna merah terang. Dari mulutnya yang kecil, keluar suara seperti perempuan yang telah dewasa, penuh sensualitas dan godaan. Kau pikir bisa melepaskanku begitu saja, Laras? Suara itu melantun. Aku sudah menjadi bagian dari dunia ini. Aku akan lebih kuat, lebih lama daripada apa yang kau tahu. Laras terkejut, darahnya mendidih. Bayu, yang tubuhnya begitu kecil dan lemah, kini berbicara dengan suara yang bukan milik bayi. Ia bisa merasakan energi kegelapan itu mengalir semakin deras, menembus dinding hati dan raganya. Raka menunduk, menatap Bayu dengan tatapan yang penuh keyakinan. Ini takkan terjadi, Bayu. Kami akan mengakhiri kutukan ini, bahkan jika harus mengorbankan diriku sendiri. Tangan Raka menggenggam keris pusaka, dan dengan satu gerakan yang cepat, ia menusukkan keris itu ke dalam tanah di tengah ruangan, tepat di antara Laras dan Bayu. Api kecil menyala dari ujung keris, dan seluruh ruangan dipenuhi cahaya aneh yang mengalir seperti darah. Udara terasa tebal, berat, seolah waktu terhenti. Laras merasakan sesuatu yang aneh,
sesuatu yang mendorongnya untuk bangkit, untuk mendekati Bayu. Dan ketika tangannya menyentuh tubuh Bayu, ia merasakan betapa kuatnya ikatan mereka, lebih dari sekadar ibu dan anak. Itu adalah ikatan antara kehidupan dan kematian, antara dunia manusia dan dunia lain yang gelap. Tiba-tiba, Bayu mengangkat tangannya, dan sebuah energi besar meletus dari tubuhnya. Laras terpelanting mundur, tubuhnya terbakar oleh sentuhan energi itu, namun ia tetap berusaha untuk bertahan. Laras. Suara Bayu semakin dalam, semakin mengerikan. Aku akan selalu ada di sini, dalam dirimu. Namun sebelum Bayu bisa melanjutkan, Laras meraih keris pusaka milik Raka, yang kini berkilauan di tengah kegelapan. Dengan satu tarikan napas yang dalam, ia menancapkan keris itu tepat di dada Bayu. Sebuah cahaya terang menyelimuti seluruh ruangan, diikuti oleh suara jeritan yang begitu kuat, membuat jantung Laras hampir berhenti. Tetapi ketika cahaya itu memudar, Bayu tergeletak di lantai, tidak bergerak. Tubuhnya kini kembali menjadi tubuh bayi yang lemah, tanpa kekuatan iblis yang sebelumnya menguasainya. Laras terjatuh di samping Bayu, terengah-engah, tubuhnya lemah. Kita berhasil, bisiknya, suara penuh haru, bercampur kelegaan. Raka mendekat, membungkuk untuk memeluk Laras. Kau kuat, Laras, kita berhasil. Bayu kembali ke jalan yang benar. Namun, ketika mereka berdua duduk bersandar, menyadari bahwa malam ini telah berakhir, mereka tak tahu bahwa bayang-bayang kutukan itu masih ada di dalam diri Bayu. Meskipun kini tak terlihat lagi, kutukan itu menunggu, bersembunyi, menunggu waktu untuk bangkit kembali.